Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rosidah, NIM 858953375. Baik, pada tugas tutorial 2 ini saya akan menjelaskan tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu memiliki peranan penting dalam menjaga agar ilmu pendidikan tetap memiliki dasar yang kuat, baik secara teoritis maupun praktis. Filsafat ilmu tidak hanya membahas apa itu ilmu, tetapi juga menelaah hakikat, metode, tujuan, dan nilai dari ilmu tersebut. Dalam konteks pendidikan, filsafat ilmu juga menjadi landasan berpikir yang mengarahkan pendidikan agar berkembang secara ilmiah dan manusiawi. Poin yang pertama ada mengawasi eksistensi ilmu pendidikan. Eksistensi ilmu pendidikan berarti keberadaan pendidikan sebagai suatu disiplin ilmu yang mandiri dan memiliki objek kajian tertentu. Filsafat ilmu membantu memperjelas apa hakikat pendidikan, siapa manusia yang dididik, tujuan pendidikan, serta hubungan pendidikan dengan kehidupan sosial. Tanpa filsafat ilmu, pendidikan hanya dianggap sebagai kegiatan mengajar biasa. Padahal pendidikan ilmu memiliki ruang lingkup yang cukup luas. Contohnya, dalam pendidikan anak usia dini, filsafat ilmu menegaskan bahwa anak bukanlah miniatur orang dewasa, melainkan individu unik yang berkembang setiap tahapnya sesuai dengan usia dan pengalaman bermainnya. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran PAUD harus berbeda dengan pendidikan orang dewasa. Poin selanjutnya ada memperkuat keilmiahan ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu pendidikan berkembang menjadi ilmu yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hal ini dilakukan melalui penguatan metode penelitian, pengembangan teori, validitas pengetahuan, dan proses pengambilan kesimpulan. Dalam aspek epistemologi, filsafat ilmu membahas tentang bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh, bagaimana teori diuji, serta bagaimana suatu metode dianggap benar. Contohnya, guru yang ingin meningkatkan motorik halus anak melalui kegiatan mewarnai tidaklah cukup hanya berasumsi bahwa mewarnai pasti hasilnya bagus. Tetapi guru juga perlu melakukan observasi, mengumpulkan data perkembangan anak, membandingkan hasil sebelum dan sesudah tindakan tersebut. Untuk poin yang selanjutnya adalah menjaga nilai-nilai dalam pendidikan. Ilmu pendidikan tidak bebas nilai karena tujuan utama pendidikan adalah membentuk manusia yang baik dan bermartabat. Oleh sebab itu, filsafat ilmu berperan dalam mengawasi nilai moral, etika, dan kemanusiaan dalam pendidikan. Pendidikan tidak hanya mengejar kecerdasan akademik, tetapi juga karakter, tanggung jawab, disiplin, toleransi, serta spiritualitas. Contohnya dalam pembelajaran anak usia dini yaitu bagi seorang guru tidak hanya mengajarkan anak mengenali warna atau angka saja, tetapi juga diajarkan untuk belajar antri, belajar bekerja sama, menghargai teman, dan bertanggung jawab membereskan alat bermainnya. Kita lanjut yang kedua, yaitu bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Oke, pendidikan yang bermakna dan pendidikan yang bernilai. Pendidikan yang bermakna adalah pendidikan yang mampu memberikan manfaat nyata bagi kehidupan peserta didik, baik secara intelektual, emosional, serta sosial maupun moral. Kemudian pendidikan yang bernilai tidak hanya berfokus pada nilai angka, tetapi juga pada pembentukan manusia seutuhnya. Contohnya, pendidikan yang bermakna juga membantu filsafat ilmu tetap relevan dengan perkembangan zaman, teknologi, dan kebutuhan masyarakat tersebut. Oleh karena itu, hubungan antara pendidikan dan filsafat ilmu bersifat saling memperkuat demi terciptanya pendidikan yang ilmiah, manusiawi, dan bernilai. Kita lanjut yang ketiga, yaitu mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan. Perlu kita ketahui bahwa makna pisau analisis itu sendiri merupakan alat untuk membedah dan mengkaji suatu masalah secara mendalam, kritis, dan sistematis, agar diketahui penyebab masalah, hakikat, dan cara penyelesaian, serta dampaknya. Melalui yang pertama ada ontologi,
kemudian epistemologi, dan aksiologi. Filsafat ilmu membantu memahami hakikat pendidikan, cara memperoleh pengetahuan, serta nilai dan tujuan pendidikan. Dengan filsafat ilmu, persoalan pendidikan tidak hanya dilihat dari permukaan saja, tetapi dicari akar penyebabnya dan solusi yang sangat tepat. Oleh karena itu, filsafat ilmu sangat penting untuk membangun pendidikan yang ilmiah, manusiawi, bermakna, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Kita lanjut yang keempat. Apa aja contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan? Kita cari dua contohnya. Yang pertama, yaitu dalam kebijakan pendidikan. Dalam kebijakan pendidikan, contohnya program Merdeka Belajar. Kebijakan ini didasarkan pada filsafat humanisme dan konstruktivisme yang memandang siswa memiliki potensi yang sangat unik. Pembelajaran harus fleksibel serta guru sebagai fasilitator. Kemudian contoh penerapannya di sekolah yaitu yang pertama proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua kegiatan sosial, selanjutnya kerja kelompok dan pembelajaran berbasis karakter. Kemudian contoh yang kedua yaitu dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran ini saya mengambil contoh yaitu guru menggunakan metode project based learning, yaitu penerapan filsafatnya. Yang pertama ada siswa aktif mencari solusi, belajar melalui pengalaman, serta guru menjadi pendamping. Contoh konkret yang kita lakukan di lembaga kita yaitu contohnya mengambil contoh tema binatang berkaki 4. Contoh kegiatannya yaitu anak mewarnai gambar hewan, menempel kapas pada gambar domba, menirukan suara hewan, bercerita tentang hewan peliharaan, dan lain-lain. Pembelajaran ini mengembangkan motorik, bahasa, sosial, kreativitas, dan nilai kasih sayang terhadap hewan itu sendiri. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.